Episode 30, Pingsan Berjamaah. Setelah cukup lama menunggu, ternyata Ali tak kunjung kembali. Rizkia pun kecewa, karena rencananya tidak berhasil. Wah, malah dikerjain sama Kak Ali kita. Kayak orang bodoh nunggu di sini, ish. Ngeselin tuh orang, awas aja nanti kalau ketemu. Rungut Rizkia, mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi ke ruang loker. Namun tiba-tiba terdengar pengumuman dari pengeras suara, bahwa semua murid baru diminta untuk berkumpul di halaman. Karena sudah separuh jalan, mereka melanjutkan langkah untuk menuju loker. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Cynthia, si kakak OSIS yang judes. "Hih, mau kemana kalian?" bentak Cynthia. "Ke hatimu," sahut Wina, sembari terkekeh. "Suka-suka kami mau kemana? Kami punya kaki," imbuh Wina. Ini anak lama-lama ngelunjak ya? Tidak ada hormat-hormatnya sama senior, bentak Cynthia. "Lah terus, setiap ketemu sang kakak senior ini, kita harus selalu hormat Raf." "Riz, kalian dengar itu? Hormat gerak," seru Wina. Dan dengan konyolnya Raffi dan Rizkia mengikuti lelucon itu. Secara serempak melakukan hormat pada Cynthia dengan wajah jahil masing-masing. Namun itu tak berlangsung lama, Wina segera menarik tangan Rizkia dan Raffi. Tapi dengan jahil, Wina masih sempat menjulurkan lidahnya ke arah Cynthia. Tentu saja hal itu membuat Cynthia sangat kesal. "Ish, ngeselin banget si keriting itu. Awas aja nanti," kata Cynthia, sangat geram. Setelah meletakkan tas mereka di loker, mereka pun berjalan bersama menuju ke halaman. Terlihat Reza sedang berada di atas panggung, bersiap untuk memberikan kata sambutan. Sedangkan Rizkia, Wina dan Raffi masih berada di samping panggung. Ketika mereka bertiga sedang melangkah memasuki halaman, tepat saat mereka berada di tengah-tengah halaman, di depan ratusan murid yang sudah berbaris rapi, tiba-tiba saja, neon box yang ada di atas panggung dan berada tepat di belakang mereka, terpelanting jatuh ke tanah. Rizkia, Wina dan Raffi pun sontak kaget. Raffi secara refleks melindungi kedua kakak perempuannya ke dalam pelukannya. Sementara di atas panggung, Dendra dan David terlihat menarik tubuh Reza untuk mundur. Sementara murid-murid yang sebelumnya tenang, tampak riuh dan histeris. Namun dengan sangat profesional, Reza kembali maju ke depan, mencoba menenangkan keadaan. Reza melihat ke arah Raffi yang sedang memeluk Wina dan Rizkia, dan berada tepat di tengah-tengah halaman. "Halo adik-adik yang di tengah lapangan, sudahi dulu adegan pelukannya ya. Masih siang dan banyak murid lain di depan kalian itu loh. Keadaan sudah aman, silahkan masuk menuju barisan," kata Reza dengan nada lembut dan sedikit bergurau. Sementara Rizkia yang mendengar suara Reza dengan sangat jelas, karena kebetulan speaker menghadap ke arah mereka bertiga, tiba-tiba merasakan jantungnya berdegup dengan sangat kencang, sehingga membuat tubuhnya bergetar. Raffi yang sedang memeluknya tentu saja bisa merasakannya. Dia segera melepaskan pelukannya pada Wina dan membalikkan tubuh Rizkia agar menghadap ke arahnya. Reza yang sedang berada di atas panggung dan secara kebetulan sedang memperhatikan mereka bertiga, tentu saja bisa melihat wajah Rizkia dengan sangat jelas. Tiba-tiba saja, jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Namun begitu, Reza masih berusaha menguasai dirinya. "Apakah kalian baik-baik saja?" tanya Reza dengan suara yang bergetar. "Kamu baik-baik saja, Riz?" tanya Raffi yang mulai panik ketika melihat wajah Rizkia memucat. Rizkia yang sedang berusaha menguasai diri, pandangannya mulai tidak nyaman. Dia pun mendongakkan wajahnya dan melihat ke arah panggung. Di saat yang bersamaan, Reza sedang melihat ke arahnya. Mata mereka pun bertemu pandang. Keduanya tertegun, saling pandang dalam diam. Dan tiba-tiba saja, dunia Reza dan Rizkia berubah menjadi gelap. Raffi dan Wina pun spontan berteriak, "Riz!" Sementara David dan Dendra juga berteriak, "Zah!" Ali yang kebetulan berada di halaman terlihat bingung antara mendekat ke Reza ataukah ke Rizkia. Setelah dia melihat Reza berhasil diangkat oleh para OSIS lain, dia pun mendekat ke arah Rizkia. "Kenapa, Raf?" tanya Ali, namun pandangannya masih tertuju ke arah Reza. "Rizkia pingsan, Kak," kata Raffi.
Tunggu sebentar, gue ambilin tandu ya. Perempuan soalnya, nggak mungkin kita angkat begitu saja. Lu baringkan saja dulu Raf, biar peredaran darahnya lancar. Sebentar ya, kata Ali dan langsung berlari pergi. Sementara Raffi segera menelpon mamanya. Mah, Rizkia anaknya Pak Detauni pingsan. Kirim mobil ke sekolahku sekarang juga ya. Buruan, seru Raffi tanpa menunggu jawaban. Sedangkan Ali telah kembali dengan membawa 2 orang lain bersamanya. Mereka pun menggotong Rizkia ke UKS. Ketika sampai di UKS, Ali terlihat bingung karena dia tidak mendapati Reza di sana. Dia pun mencoba menelpon Dendra dan David bergantian, namun tidak ada yang menjawab. Sementara Raffi juga berusaha berkali-kali menelpon Dr. Freddy, namun tidak ada jawaban. Setelah mencoba kesekian kalinya, barulah ada yang menjawab telepon Ali. Kalian bawa Reza kemana? Tanya Ali. Ke rumah sakit lah. Kenapa? Tanya David. Bukan sekalian. Ini Rizkia juga pingsan. Seru Ali. Apa? Duh, gimana dong Al? Kami sudah separuh jalan. Seru David. Terdengar sangat panik. Ya sudah. Gue cari mobil lain saja. Jawab Ali. Nggak usah kak. Kami udah panggil mobil kok. Kata Wina yang mendengar pembicaraan Ali. Kelamaan neng kalau dari rumah. Seru Ali panik. Nggak dari rumah kok. Dari tempat Raffi dekat sini aja. Jawab Wina. Ali pun memperhatikan Raffi yang sedang berusaha menelpon seseorang. Itu belum diangkat neng. Sebentar ya. Gue carikan mobil dulu. Kata Ali. Sembari berlari pergi meninggalkan mereka. Sementara Wina tidak sempat menjelaskan. Dan hanya mengangkat bahu saja. Melihat punggung Ali yang melesat dengan cepat. Gimana Raf? Tanya Wina. Belum diangkat Win, gimana dong? Kata Raffi. Mungkin karena nomor baru, coba lu pakai HP Rizkia aja. Seru Wina. Seraya meraba-raba mencari ponsel Rizkia. Ketika ketemu, dia langsung menyerahkannya pada Raffi. Raffi segera mencoba memanggil menggunakan ponsel Rizkia, namun hasilnya sama. Tak lama, malah ponsel Raffi yang berdering. Dengan tergesa Raffi mengangkatnya. Halo Mah, gimana? Di mana? Oke, kata Raffi. Kak, bantuin yuk. Mobil sudah datang di depan. Seru Raffi kepada 2 orang kakak OSIS yang masih berdiri di sana. Win, lu bantuin ya? Kurang 1 kan? Kata Raffi. Mereka pun segera membawa Rizkia pergi menuju halaman taman tunggu. Sementara ketika Ali kembali ke UKS, dia mendapati UKS sudah kosong. Dia segera menelpon Dendra. Dra, bagi nomor Rizkia, kata Ali. Buat apa? Lu, Reza. Lagi kayak gini, macem-macem aja. Bentak Dendra dan langsung mematikan ponselnya. Malah dimatikan. Rungut Ali sendirian. Dia pun kembali berlari menuju halaman taman tunggu. Dugaannya benar. Dia berhasil menyusul rombongan yang membawa Rizkia. Wah, kok kalian malah ninggalin gue sih? Teriak Ali dan langsung merebut posisi Wina. Melihat Ali yang tiba-tiba saja muncul dengan wajah yang sangat dekat, wajah Wina pun langsung bersemu merah. Ini mau dibawa kemana? Tanya Ali. Rumah sakit Cahaya kak. Jawab Wina. Gue ikut ya, Reza juga di sana. Nebeng, seru Ali. Ruth, titip. Nanti balikin ke Friendly. Kata Ali pada salah satu temannya sambil mengulurkan sebuah kunci mobil. Hingga sampai ke pelataran rumah sakit, mereka belum berhasil menghubungi Dr. Freddy. Wajah Raffi mulai terlihat bingung. Kok malah diam di sini? Tidak dibawa masuk kah? Tanya Ali. Sebentar kak, nunggu dokternya. Ini dari tadi belum diangkat, kata Raffi dengan nada sangat cemas. Siapa nama dokternya? Tanya Ali. Dr. Freddy, jawab Wina. Ali langsung menelpon Dendra. Apalagi sih Al? Seru suara di seberang. Ini Rizkia di pelataran rumah sakit lu. Dia pingsan. Kami nggak bisa ngubungin dokternya. Seru Ali. Siapa? Nama dokternya? Tanya Dendra. Nih Raf, lu ngomong sama Dendra. Biar dipanggilkan dokternya. Kata Ali. Halo kak. Iya gimana? Kata Raffi. Siapa nama dokternya? Tanya Dendra. Dr. Freddy kak. Kata Raffi. Carikan Dr. Freddy. Terdengar suara Dendra di seberang. Sepertinya sedang memerintah seseorang. Halo Raf.
bagian apa? Tanya Dendra. Bedah saraf kak, kata Raffi. Bedah saraf. Gue mau dia sekarang juga ke depan. Jemput pasien di depan. Sekarang, cepat. Terdengar suara Dendra di seberang, sepertinya sangat panik. Kalian tunggu sebentar ya. Gue juga ke sana sekarang. Seru Dendra. Tak lama Dendra sudah muncul di pelataran. Mana Dra? Tanya Ali. Bentar lagi ke sini, kata Dendra. Dan benar, tak lama, terlihat Dr. Freddy tiba-tiba datang. Loh kalian, ngapain di sini? Tanya Dr. Freddy. Rizkia pingsan dok. Kami berusaha menelpon Anda dari tadi, tapi tidak tersambung. Jawab Raffi. Astaga, HP saya nggak tahu di mana. Saya lupa menaruhnya, kata Dr. Freddy, seraya memberi kode para perawat agar membawa pasien dari dalam mobil. Akhirnya Rizkia pun dibawa masuk. Kalian tunggu di sini ya, kata Dr. Freddy, seraya membawa Rizkia ke dalam sebuah ruangan. Rizkia kenapa? Tanya Dendra. Pingsan kak, jawab Wina. Aku juga lihat Win, dia pingsan. Maksudku kenapa bisa pingsan? Tanya Dendra. Sepertinya kaget tadi loh. Pas neon box jatuh, jawab Wina. Loh, barengan sama Reza? Tanya Dendra. Sepertinya iya. Karena tadi aku lihat Kak Reza juga digotong turun dari panggung. Jawab Wina. Astaga, Mama tadi ngubungin Pak D tahun nggak, ya Win? Tanya Raffi. Iya loh Raf. Kita malah belum ngabarin Pak D. Seru Wina, dan langsung menelpon papanya. Pa, Rizkia pingsan. Papa ngabarin Pak D ya, di rumah sakit Cahaya. Iya Pa, sama Raffi ini. Oke, kata Wina. Loh kalian semua bersaudara? Tanya Dendra. Wajahnya terlihat bingung. Iya kak. Kenapa? Sahut Raffi heran karena Dendra memperhatikannya dengan pandangan yang sangat aneh. Enggak, wajah kalian tidak ada yang mirip. Jawab Dendra jujur. Kenapa? Karena Rizkia cantik, sementara kami enggak. Gitu, sindir Wina.